Pertanyaannya, kalau jangkauan berpikirnya Pak Chandra Hamzah kepada penjual lele dan itu dianggap analog yang bisa menjangkau penjual lele ya untuk dikenai kasus korupsi, sekalipun pasal 2 dan ayat 1 dan ayat 3 itu punya tingkat fleksibilitas kelenturan yang bisa menimbulkan multitafsir, tapi saya belum pernah bisa membayangkan penjual lele itu ya dalam imajinasinya Pak Chandra Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan EV Legal Voice. Saya Associate Profesor Dr. Firman Wijaya. Malam hari ini sangat tertarik dengan berita yang diturunkan oleh Kompas.com. Ex-pimpinan KPK ya Pak Chandra Hamzah menyoroti potensi penjual lele di trotoar bisa dijerat tindak pidana korupsi. Saya mencermati berita ini ketika ada pengujian pasal 2 dan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor di Mahkamah Konstitusi. Saya bisa memaklumi pengujian pasal 2 dan pasal 3 ayat 1 ini karena ada sebagian kalangan berpendapat daya analog pasal ini ya seperti pasal karet. Dia bisa lentur sekali dan bisa menjangkau perbuatan tertentu bahkan di luar nalar ya, itu bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Dan yang menariknya, ini dikomentari. Bahkan Pak Chandra Hamzah adalah mantan komisioner KPK yang menjadi saksi atau expert di dalam perkara ini. Pertanyaannya, kalau jangkauan berpikirnya Pak Chandra Hamzah kepada penjual lele dan itu dianggap analog yang bisa menjangkau penjual lele ya untuk dikenai kasus korupsi, sekalipun pasal 2 dan ayat 1 dan ayat 3 itu punya tingkat fleksibilitas kelenturan yang bisa menimbulkan multitafsir, tapi saya belum pernah bisa membayangkan penjual lele itu ya dalam imajinasinya Pak Chandra Hamzah. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya tidak apa-apa setiap pasal-pasal tertentu yang punya problem seperti ini diajukan uji material kepada Mahkamah Konstitusi. Hanya pertanyaannya, kenapa baru sekarang Pak Chandra? Bapak pada waktu Wakil Ketua KPK, kenapa tidak melakukan ini? Apalagi ini kalau membahayakan penjual lele. Dan kenapa ini diajukan Bapak setelah Bapak tidak menjabat lagi di komisioner KPK? Lantas pertanyaannya, sudah berapa korban ya yang terjerat pasal 2 dan pasal 3 yang sangat lentur ini? Ya semoga ini bisa menjadi presiden kepada penyelenggara negara yang lain jika memiliki feeling, naluri bahwa ada undang-undang atau pasal membahayakan keselamatan umum, melanggar lex stricta, lex scripta dari satu perundang-undangan termasuk lex serta, kejelasan tujuan dan jangkauan tafsirnya, ya ajukan. Ya, judicial review demi keselamatan rakyat. Ingat, hukum yang tertinggi ya adalah keselamatan rakyat. Salus publica suprema lex. Sampai jumpa. EV Legal Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.